Hai YBO Squad, aku Yayu Basuki. Kali ini aku mau mengundang Mbak Monita untuk bermain tenis bersama. Coba belajar dari awal dan bagaimana bermain tenis dengan benar dan efisien. Hai Mbak Monita. Hai Mbak. Udah pernah pegang raket belum nih? Wah, kalau pegang doang sih udah pernah Mbak, pas beli. Yuk kita coba mulai bermain tenis dan belajar yang benar. Wah, udah gak sabar nih, pengen banget. Yang pertama, gimana saya akan mengajarin gimana cara memegang raket yang benar dan efisien. Oke Mbak Mon? Ya Mbak. Pertama, sangat simpel. Kita salaman dulu. Nah, pada saat salaman, tangan diletakkan di senar, ya, dalam senar. Lalu turun ke bawah. Ini turun ke bawah. Pegang kenyamanan di sini. Ini adalah grip Eastern. Jadi saya ingin mengajarin Mbak Monita ini untuk mulai belajar main tenis, bagaimana cara memukul forehand dengan memakai grip Eastern. Udah nyaman Mbak Monita? Ya, betul. Lagi, nah, turun ke bawah, pegang di situ, ya. Oke? Kenapa nggak di sini Mbak? Kan kadang lebih enak megang di sini perasaan sih. Kalau orang mukul di sini, nanti dia nggak balance. Jadi pada saat tepat kena pukulan lawan pun, dia akan gerak, jadi ini akan mengganggu. Nah, jadi itu yang saya katakan tidak efektif. Yang akan lebih efektif agak di belakang. Jadi pas gini Jadi ini posisinya akan nyaman, mukul akan lurus sekali, jadi nggak ada gangguan. Terus kalau raket sendiri Mbak, raket itu sama nggak sih kayak raket aku pakai sama Mbak pakai? Ini raket untuk beginner itu saya akan menyarankan kalau bisa beratnya tuh kira-kira di antara 245 sampai dengan 270. Jadi tidak terlalu berat. Nah, pada saat nanti kalau udah jadi pemain, nah itu boleh kadang-kadang, wah saya ngerasa kok raketnya udah makin ringan, saya mau pakai yang lebih berat lagi. Ya, contoh, raket saya ini beratnya 320. Jadi ini juga kenyamanan yang saya pakai. Nah, sama halnya nanti Mbak Monita akan ngerasain, wah kayaknya saya mau nyoba yang lebih berat lagi, kayaknya akan lebih antep dan mungkin pukulannya akan lebih solid. Nah, itu bisa juga. Berarti beratnya itu disesuaikan sama kenyamanannya kita. Betul, dan juga kan karena Mbak Mon baru awal pegang raket dan awal mau belajar maintenance, jadi sebaiknya saya saranin yang berkisar di situ. Jadi kenyamanan kayaknya di antara 265 bagus. Berarti biar semangat nih ya. Iya dong. Pas pegangannya, pas dengan berat. Jadi jangan pertama pegang raket rasanya langsung keberatan, sakit deh besok semuanya. Jadi kesel. Jadi yang ada jadi kapok deh main tenis, jangan sampai kapok. Saya maunya Mbak dong. Monita kan main lebih lama lagi. Saya mau bisa main yang jago kayak Mbak. Asik, ayo kita mulai belajar. Ayo. Step pertama, mari kita coba belajar memukul forehand. Jadi ready position, Mbak Monita. Saya di depan seperti ini, tarik raket ke belakang, kaki maju satu, swing all the way ke sampai di sini shoulder. Lagi diulang, ready position, tarik raket kanan, kaki maju satu, swing. Oke, coba Mbak Monita bisa nggak praktekin sendiri? Tarik raket. Kaki maju, swing ke depan. Yes, itu baru bener. Posisinya bener nih Mbak? Kayaknya agak nggak percaya nih aku kalau baru bener-bener pertama pegang Ini raket. perdana Mbak, makanya tadi, wah bisa nggak ya bikin malu nggak nih? Itu bagus. Jadi sekarang kalau memang sudah mulai bisa ngayun, kita belajar pakai bola yuk. Oh boleh, Ya. nggak sabar. Oh. Sini bolanya. Yuk kita belajar mulai pakai bola. Ready position, Mbak Mon. Tarik raket ke belakang. Kaki maju ke depan. Bolanya, jatuhin bola, coba swing. Wah, Ready position. Tarik raket ke belakang. Kaki maju ke depan. Taruh bola, swing. wah, Nah, kayaknya agak salah Mbak, saya nggak jatuh ke bawah. nggak apa-apa, kan juga Oh. namanya baru awal. Ah. Jadi Mbak Mon, pada saat mukul nanti terdapat nanti di sini
harus kena di posisi di sweet spot. Oh, Sweet spot. harus di Jadi sininya ya kalau Mbak Monita mukul pas di sweet spot, itu rasanya tuh kayak Mbak Monita pernah main golf nggak? Pernah sama main juga. sticknya sih. Gini. Pernah kan? Kalau kena itu tak rasanya nyaman. Nah sama ini juga gitu. Ini juga sama halnya kalau pada saat kita bermain, kalau selalu kena di sweet spot itu rasanya tuh kan enak dan bolanya akan akurat terakurasi. Gitu. Akan Kalau bagus berarti yang sekali. tadi aku itu nggak di posisinya ya, makanya Enggak dia pas lari. ini. Nah sekarang coba Mbak Mon di ready position lagi. Saya ngelempar bola, tarik raket ke belakang, kakinya ke depan, coba pukul. Nah, Itu masih di bawah. Masih bawah. Lagi, ya. Kita ulangin lagi. berarti kurang lurus ya? Masih ayunannya Mbak Monita harus dari bawah. Ya. Ya. Begini. Coba ready position lagi, tarik raket ke belakang, kakinya maju satu, coba. Ya swing. Yes. Nah, iya kan berasa, Mbak. beda kan? Pas Berasa di sini kalau kena rasanya di sweet spot. berasa banget ke Betul. Soalnya kalau dia nggak kena sweet spot, Mbak Monita akan ngerasa juga di sini geber. Jadi kadang-kadang salah mukul bisa juga kadang-kadang membuat kita sakit. Nah, tadi waktu pas yang aku posisinya salah boleh ke sana itu berasa banget Mbak ke sini. Ya. Nah, kalau yang pas terakhir Mbak ajarin itu dia berasa banget pas lagi di sini lebih enak, lebih mantep dan bolanya juga lebih lurus. Jadi Mbak Monita udah tahu bagaimana cara memukul yang benar, tepat, dan efisien. Itu bagaimana tadi untuk memukul forehand. Sekarang kita belajar memukul backhand yuk. Oke, sekarang mukul backhand Mbak Monita. Mbak Monita kan belum kuat nih pasti nih, pengennya pakai tangan dua. Jadi cara memegang untuk backhand, coba tadi seperti yang tadi untuk forehand, ya di eastern sampai bawah. Yang kiri sama Mbak Monita sini, turunnya di sini, ya. Nah posisinya seperti itu. Nah, sekarang kita coba di ready position, tarik raket ke belakang, kaki maju, swing ke depan. Itu untuk dua tangan, Oh, ya. oke. Kita sekarang pakai bola ya. Hmm. Ya, ready position. Tarik raket ke belakang, kaki kanan maju, swing. Wah, Nggak apa-apa. Mulai dari awal lagi. Ready position. Tarik raket ke belakang, kaki kanan maju, swing. Oke. Walaupun belum kena sweet spot, tapi ayunannya sudah dapet. Tinggal nanti Mbak Monita fokus sama bolanya. Bolanya posisinya di mana? Jadi harus diperkirakan. Jadi kira-kira oh bolanya saya di sana. Jadi pada saat ini jadi agak maju. oh nggak apa-apa lebih Bisa. maju ya? Betul. Kirain cuma kayak satu gerakan ya udah di Enggak, sini. lebih jadi mengadjust dengan di mana posisi bola tersebut kan gitu. Jadi bisa juga lebih maju ya atau mungkin agak lebih close. Jadi di mana posisi di bola itu? gerakan kita posisi berikutnya Iya, itu disesuaikan jadi sama perkiraan gimana. kan makanya tadi saya bilang Mbak Monita fokus sama bolanya. Jadi supaya bisa menjaga jaraknya. Jadi mengira-ngira jaraknya dekat, Yang mana? pas di mana. Oh, Gitu. ternyata salah saya tadi. Tapi terus terang aja saya impress. Karena Mbak Monita udah bisa, jadi pertama diajarin dengan gerakan udah bisa. Jadi itu kan kita mesti visualisasi. Oh ternyata Mbak Monita pick up-nya bisa cepet. Kalau kita mulai belajar dari awal, Mbak Monita bisa lebih cepat belajarnya dapat untuk bermain tenis dengan baik. Tadi soalnya kayaknya kepecah Mbak pikirannya. Harus fokus pegang ini, harus pegang sini, ke situ. Makanya pas yang terakhir Mbak bilang ini, oh ya baru Ya. ke sana. Tadi fokusnya ke sini. Gue udah bener belum ya? Gue bener. Fokus sama bolanya habis itu kan. Iya. Yang penting pegangan udah bener, Mm-mm. tarikan semuanya, swingnya tuh udah bener, ready positionnya ini, kakinya kan mau maju, tinggal lean, kita lihat bolanya di mana. Baru di situ mulai fokus sama bolanya. Berarti ini namanya tadi Tadi kita belajar memukul backhand dengan benar. backhand dengan benar. Berarti tadi posisinya Tadi sudah benar. forehand udah, Yang kedua backhand. backhand juga udah. Nah itu betul-betul pukulan basic yang nanti Mbak Monita bisa pelajari. Setelah itu bisa kita baru belajar mulai next move-nya ke pukulan yang lain. Nah, aku tadi udah diajarin sama Mbak Yayu Basuki gimana cara memegang raket yang benar, memilih raket yang benar, gerakan forehand,
backhand. Nah ternyata nggak segampang yang aku lihat di TV ya Mbak. Pas nyoba itu sampai berkali-kali gagal. Kirain Mbak kalau di TV kan kena. Itu wajar saja. Sekarang kuncinya tinggal di latihan. Mbak Monita asal mau latihan, spend sometimes untuk bermain tenis. Wah, jadi Kuncinya tinggal di latihan, aku yakin pasti akan lebih cepat. aku jadi lebih semangat sih Mbak pas tahu gerakannya. Kan selama ini aku nggak pernah megang, lihat daun itu kayak gampang ya, gampang. Pas coba itu benar-benar ternyata harus nggak ada segampang tekniknya. itu. Iya. Ternyata nggak semudah itu, konsentrasi juga harus. Kalau nggak kayak tadi aku coba berkali-kali gagal, tapi akhirnya bisa pas mulai konsentrasi. Betul, semua jadi ada di konsentrasi, fokus, dan akhirnya di berlatih. Nah, buat para yang mau mulai kayak aku gimana tuh Mbak? Nah, buat YBO Squat, kuncinya tinggal berlatih. Jadi semua bisa berhasil dengan cara berlatih yang benar dan juga waktu berlatihnya lebih baik lagi. Jadi sampai ketemu di tips and tricks selanjutnya ya. Dadah!